Ubi Banggai tidak seperti sesuatu yang lain. Kita perlu melakukan sampai menyampaikan, mengumpulkan satu dan oleh para pekarya. Karena karakteristik ubi Banggai berbeda. Ubi Banggai pernah dibawa ke beberapa daerah dan dikembangkan di sana. Pertumbuhannya bagus, subur. Tapi hasilnya itu tidak ada, atau tidak berhasil. Ubi Banggai atau baku Banggai adalah tanaman endemik yang hanya tumbuh di daerah Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan masih menyisakan 18 jenis varian, ubi Banggai menjadi makanan pokok penduduk Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, serta menjadi identitas dan kebanggaan. Pada masa lalu, ubi Banggai adalah makanan utama masyarakat lokal. Oleh karena itu, ubi Banggai menjadi salah satu komoditas untuk pangan tambahan selain beras. Tidak seperti ubi lainnya yang merambat di atas tanah, ubi Banggai tumbuh dengan menjalar di atas. Sehingga para petani harus mendirikan cabang-cabang kayu hutan sebagai media membelit batang ubi ke atas. Sama seperti ubi lainnya, umbi dari ubi Banggai tersembunyi berada di dalam tanah. Untuk menanamnya, penduduk menggunakan saung atau sejenis tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan, guna mengorek tanah sebelum benih ubi Banggai ditanam. Ubi Banggai menjadi salah satu makanan fungsional yang tidak hanya sebagai sumber energi untuk menggantikan beras, namun juga bermanfaat untuk menyehatkan tubuh karena mengandung beta-karoten dan antosianin yang tinggi serta indeks glisemik yang rendah. Tahap awal dalam penanaman ubi Banggai dimulai dari pembersihan lahan yang biasa disebut dengan obut. Kemudian dilakukan pembakaran rumput dari lahan yang telah dibersihkan atau basuakon. Lanjut pada proses penanaman, ubi Banggai yang telah dipilih akan ditongol atau tengele, yaitu proses pemotongan ubi yang dijadikan bibit. Selanjutnya batilal, yaitu proses pengaturan bibit ubi yang ditanam sebelum dilakukannya proses penanaman. Hal tersebut biasa dilakukan oleh petani perempuan. Tahapan selanjutnya, bido, yaitu penanaman ubi Banggai. Dalam penanaman ubi Banggai, biasanya petani ubi menggunakan kayu yang ujungnya meruncing, yang disebut dengan saung. Setelah proses penanaman ubi Banggai atau baku Banggai, kurang lebih 1 bulan ubi telah tumbuh dan selanjutnya ditanamkan kayu di samping pohon ubi dan dilingkari. Pohon ubi pada kayu tersebut diikat menggunakan tali dan proses tersebut dinamai dengan boloi. Setelah proses boloi dilakukan, selanjutnya petani akan menunggu penuaan ubi Banggai selama 6 bulan untuk dilakukan panen. Usai proses panen, biasanya petani ubi membangun rumah panggung kecil atau solikan untuk penampungan ubi Banggai yang akan kembali dijadikan bibit. Penanaman ubi Banggai biasa dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Setelah 6 bulan, barulah ubi Banggai bisa dipanen. Sebagai upaya untuk mendukung produktivitas dan memperkenalkan ubi Banggai ke setiap kalangan, hingga saat ini pemerintah daerah setempat juga telah melakukan berbagai upaya, seperti menjadikan ubi Banggai sebagai hidangan makanan dalam berbagai kegiatan dan oleh-oleh bagi tamu yang datang dari berbagai daerah. Pemerintah sangat mendorong. Nah, hal ini dibuktikan pertama adanya kegiatan-kegiatan di daerah, itu pasti makanan ubi Banggai itu ada. Tetap disajikan. Selain untuk promosi pada tamu, memperkenalkan kepada tamu, undangan, itu pun juga salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar tetap mengembangkan ubi Banggai. Nah, kalau intervensi pemerintah daerah sudah ada beberapa tempat yang lewat dinas pertanian. Sudah ada beberapa kelompok yang diintervensi oleh pemerintah daerah. Setelah panen ubi Banggai dilaksanakan, masyarakat adat Banggai akan mempersiapkan pengantaran ubi ke Kamali kaum Blobol Banggai Lalongo untuk dilaksanakannya upacara adat Sasampe yang dilakukan setiap bulan Agustus. Selain datang membawa ubi,
masyarakat juga akan membawa beberapa hasil panen lainnya, hingga beberapa ternak seperti ayam hingga kambing. Penyambutan perangkat adat dari seberang desa Tonuson, Banggai Kepulauan, serta masyarakat dari desa yang ada di Banggai Laut, dilanjutkan dengan memasuki rumah adat, serta membicarakan persiapan kegiatan esok harinya saat ritual puncak Sasampe. Tabe pemirsa, saya Irmawati. Saat ini saya tengah berada di wilayah Kamali, Banggai Lalongo. Seperti yang kita lihat di awal tadi bahwa telah berdatangan berbagai rombongan masyarakat dari Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut dalam pengantaran ubi Banggai. Nah, saat ini mereka tengah mengantarkan ubi Banggai di Bonua Kamali, Banggai Lalongo. Dan tetap ikuti perjalanan saya melihat bagaimana rangkaian upacara adat Sasampe. Ritual Sasampe dilaksanakan atas hasil panen yang berlimpah, yang kemudian dinikmati bersama serta diberikan kepada masyarakat sekitar. Rangkaian acara adat Sasampe secara keseluruhan dilakukan di dalam rumah adat Kamali, Banggai Lalongo. Rumah adat ini menjadi kebanggaan masyarakat Banggai dikarenakan bentuk, fungsi, hingga lokasinya yang turut menyuguhkan pemandangan yang indah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila ingin memasuki rumah adat ini. Seperti ketika masuk ataupun keluar, tidak diperbolehkan menginjak papan yang ada di bagian bawah pintu masuk. Tak hanya itu, mereka yang tidak memiliki silsilah keturunan dari rumah adat Kamali Banggai Lalongo dilarang untuk memasuki sebuah bilik yang ada di dalam rumah adat ini. Saat ini tidak banyak kegiatan yang dilakukan di hari pertama pelaksanaan Sasampe. Setelah memasuki rumah adat Kamali Banggai Lalongo, seluruh pemangku adat dan tamu yang datang akan berkumpul di ruang tengah dan menikmati hidangan yang disajikan oleh tuan rumah. Selanjutnya, hingga malam hari seluruh tamu dan pimpinan adat akan beristirahat. Tahapan awal dari Sasampe adalah merobek kain sebanyak 9 lembar sebagai persiapan untuk memberikan wadah kepada sang calon janin yang menandakan janin dalam tubuh akan berkembang selama 9 bulan. Dilanjutkan dengan pemberian pinang merupakan simbol dari pemberian nutrisi kepada cabang bayi. Berikutnya adalah pembersihan pusaka yang diartikan untuk mempersiapkan posisi wadah agar bersih sehingga saat wadah dimasukkan benih, maka benih akan tumbuh dengan baik. Setelah proses itu selesai, maka kain yang berisi tadi akan dibawa ke dalam kamar atau bilik istimewa. Kita menyampaikan hajat kita supaya rezeki kita itu lebih baik dari yang sekarang untuk yang akan datang. Sehingga dalam ritus Sasampe yang kita lihat tadi, tahapan-tahapan ritualnya itu menggambarkan proses persiapan janin dalam tubuh, dalam kandungan seorang ibu tadi. Mereka mempersiapkan rahimnya, kemudian mempersiapkan nutrisinya, kemudian menyampaikannya. Apa kita harus mengikuti mereka dalam kulambu yang mereka ganti? Kan tidak. Artinya kita harus diam saat itu, membiarkan proses itu berlanjut, menghasilkan satu benih yang baik yang kita harapkan, sehingga dilakukanlah Sasampe. Yang ubi Banggai itu diletakkan dalam satu tiang. Di Banggai itu namanya tiang induk. Nama bahasa Banggainya Bogunun Tinano. Bogunun Tinano itu artinya tiang induk. Jadi itu mensimbolkan tentang perempuan. Kemanapun mereka pergi, tetap dia harus kembali ke pangkuan ibunya. Jadi Sasampe itu diletakkan di tiang induk tadi, mensimbolkan bahwa
karena ubi banggai itu dia muncul dengan bentuk yang macam-macam, mewakili tubuh manusia tadi itu. Dia untuk supaya bisa dia sempurna, maka dia harus kembali ke induknya. Nah, induk itu di tiang tadi. Jadi tiang tadi itu yang menandakan bahwa inilah kesempurnaan dari hasil benih tadi. Nah, supaya bisa terlaksana, maka ada perangkat-perangkat yang menempatkan dirinya untuk menjaga bahwa induk benih tadi itu harus dijaga supaya sebelum keluar. Maka ada yang tugasnya membakar api tadi, yang apinya tidak harus mati, supaya sang benih itu bisa bernapas, seperti itu. Ada tugas dari kebasaluan yang namanya kebasaluan kokini, itu tugasnya memberikan makanan, duduknya di atas tadi, itu dia memberikan nutrisi sebagai jabang bayinya itu. Kemudian ada yang tugasnya menjaga, kalau di Banggai namanya itu popol. Popol itu pusar namanya ibu, yang menghubungkan antara si jabang bayi sama ibunya. Beliau yang menjaga itu. Kemudian di pintu keluarnya. Nah, pintu keluarnya yang tadi, yang dijaga di pintu, ada petugas penjaganya, jangan diinjak atau dilempai, karena untuk menghormati proses kelahirannya di pintu keluarnya itu. Makanya dalam filosofi orang Banggai, sasampai itu melambangkan satu kejadian manusia yang dalam rahim manusia itu sendiri, dalam rahim ibunya, seperti itu. Adat menjadi salah satu ciri khas suatu kelompok atau kaum. Dengan adat pula, kita bisa terus menjalin tali persaudaraan dengan sesama. Adat jugalah yang mengingatkan kita akan rasa syukur dan sasampai salah satu bukti bahwa adat takkan lapuk oleh zaman. Rasa syukur masyarakat adat di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan kepada Sang Pencipta akan berkah yang datang melalui ubi Banggai membuka mata kita bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak suku, budaya, dan tradisi yang masih terus dijaga hingga akhir masa. Nah pemirsa, itulah tadi rangkaian prosesi ritual adat Sasampai yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tentunya dengan harapan upacara adat Sasampai ini dilaksanakan atau upacara sebagai bentuk rasa syukur atas panen ubi Banggai tetap dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus. Saya Irmawati dari Banggai Laut, Kinatawan.